Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Stiana Tilawati, Sylvia, Tria Nanianti, dan Zahrotul Nur Afifah akan mempresentasikan materi tentang mata uang dalam hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian mata uang dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpanan nilai. Dinar, emas, dan dirham perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Uang dalam ekonomi dan uang konvensional. Berikut adalah fungsi uang. 1. Simpanan nilai. Simpanan nilai adalah barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer pembelian kekuatan dari sekarang ke masa depan. 2. Unit akun. Unit akun adalah tolak ukur yang digunakan orang untuk memposting harga dan mencatat hutang. 3. Alat tukar. Alat tukar adalah barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang dan jasa. Keempat, standar pembayaran yang ditangguhkan, yaitu uang berfungsi sebagai standar pembayaran yang dikontrakkan untuk dilakukan di beberapa tanggal yang akan datang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Afifah. Ciri-ciri uang. Yang pertama ada akseptabilitas. Akseptabilitas yaitu uang harus dapat diterima secara luas sebagai alat tukar. Yang kedua, dapat dibagi. Uang harus mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga orang dapat membeli barang dan juga jasa dengan harga berapapun. Yang ketiga, portabilitas, yaitu uangnya harus mudah dibawa. Yang keempat, kelangkaan. Uang harus relatif langka dan sulit diperoleh orang. Yang kelima, daya tahan. Uang harus menahan keausan banyak orang yang menggunakannya. Yang keenam, ada stabilitas dan ataupun keseragaman. Nilai uang harus relatif konstan jangka waktu yang lama. Filosofi mata uang dalam Islam. Islam tidak mengakui mata uang sebagai subjek perdagangan, kecuali dalam beberapa hal kasus khusus. Tidak ada utilitas ataupun fitur lain yang diakui dalam satuan mata uang ketika diperdagangkan. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk menghasilkan keuntungan melalui pertukaran unit-unit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sylvia. Baik, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum yang diperlukan dalam mata uang. Istilah mal diciptakan untuk menunjukkan makna dan konsep teknik yang berbeda. Wahidul Islam tahun 1999 mendefinisikan beberapa pengungkapan, yaitu yang pertama menurut Ibnu Abidin, mal adalah kecenderungan naluri manusia dan mampu disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Yang kedua menurut Utsmani, mal adalah sesuatu yang diciptakan untuk kebaikan manusia. Yang ketiga menurut Haider, mal adalah apa yang biasanya diinginkan dan dapat disimpan pada saat dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya yaitu mendirikan mata uang dalam Islam. Ulama klasik menggunakan istilah ta'amul dan istilah ketika membahas mata uang pembentukan. Ta'amul ditetapkan ketika penggunaan sesuatu menjadi dominan dan menjadi standar dalam urusan dan urusan rakyat. Beberapa indikator yang terlihat dari ta'amul adalah: yang pertama, orang-orang yang menganggapnya sebagai uang tanpa persiapan. Yang kedua, deskripsi atau definisi pertama yang terlintas dalam pikiran tentang aset ialah uang. Yang ketiga, tamaniyah menjadi sifat kedua dalam sifat bawaan mereka. Yang keempat, bentuk pembayaran yang jelas menjadi aset ini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tria. Analisis fikih tentang Bitcoin. Agar Bitcoin dianggap sebagai mata uang, ia harus memiliki 3 karakter yang mendefinisikan mata uang dalam Islam, yaitu mal, takawum, dan tamaniyah. Bitcoin memiliki fitur yang memberikan keinginan, misalnya teknologi blockchain di balik Bitcoin, penggantian intermediasi pihak terpercaya dengan protokol proof of work, desentralisasi, persediaan terbatas dan pembayaran tanpa batas dengan biaya transaksi lebih sedikit membuat Bitcoin diinginkan. Bitcoin memiliki fungsi sebagai sistem pembayaran peer-to-peer dan tidak memiliki fungsi alternatif yang nyata.
Apakah sentralisasi diperlukan untuk uang dalam Islam? Para ahli hukum Syafi'i menyatakan bahwa tidak disukai selain pemerintah untuk mencetak koin dan mata uang, karena itu harus menjadi peran eksklusif pemerintah. Terbukti bahwa para ahli hukum dan ekonom dalam Islam lebih menyukai sistem moneter terpusat karena alasan berikut. Yang pertama, kepercayaan pada mata uang. Yang kedua, adanya kerangka peraturan. Yang ketiga, kerangka tata kelola. Yang keempat, penerimaan yang luas. Yang kelima, kemudahan masyarakat dalam menentukan harga dan bertransaksi. Dan yang terakhir adalah tolak ukur transaksi. Jadi, jika ciri-ciri ini ditemukan dalam sistem desentralisasi, tidak ada yang melarang sistem seperti itu di dalam Islam. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang ataupun lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.